yang ada yang baru saja gabung di tim, mungkin belum sempat cek, atau yang sudah dari kemarin Bapak Ibu sudah bergabung, selamat bergabung, sudah mulai baca-baca Bapak Ibu semuanya? Materinya maksudnya. Atau ada yang memang masih baru buka-buka, ya enggak apa-apa Bunda, Bapak Ibu semuanya, ini nanti akan untuk implementasi kurikulum Merdeka akan langsung dari Bapak Junaidi, kemudian dilanjut untuk pembelajaran abad 21 dimensi kolaborasi, saya sendiri. Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, semuanya pasti semangat ya Bapak Ibu semuanya. Ini yang gabung baru berapa ini? 10 ya? Mungkin ada 10 peserta ya Bapak Ibu. Langsung Bapak Junaidi sudah siap Bapak. Untuk materi pertama Bapak Ibu semuanya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Bisa dinyalakan mikrofonnya untuk yang sudah siap menerima materi ini. Bisa siap ya Bapak Ibu? Tidak ada suaranya. Siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Siap. Ya, langsung saja kami berikan ke Bapak Junaidi untuk memberikan materi untuk implementasi kurikulum Merdeka. Monggo Pak Jun. Sebentar Pak Jun masih pakai mikrofon lagi. Terdengar jelas ya Bapak Ibu untuk suara kami? Lumayan kecil ya Bu. Oh, lumayan kecil. Iya. Ya, langsung ke Bapak Junaidi dulu, monggo. Oh iya. Ini ada yang sudah ada Bu Sol, Pak Ragil. Pak Ragil ini Bu Anitanya mana ini? Bu Naila, Bu Evi, Pak Edwinda, Pak Cahyo, Bu Is, Bu Anis, Bu Ani. Selamat bergabung. Ini Pak Ragil ini Bu Anitanya ini. Belum gabung Pak Ragil. Ya, karena Pak Jun masih terkendala oleh sinyal, Bu. Ditunggu sebentar ya. Ya Bu, ambil handset tadi. Gitu ya. Sebentar.
Ya Bapak Ibu semuanya, karena Pak Jun belum siap untuk materinya karena koneksi internet kami, langsung saja Bapak Ibu semuanya, mohon maaf suara saya bisa terdengar? Bisa Bu, alhamdulillah bisa. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, Jelas, suara saya bisa terdengar? Jelas Bu, terdengar jelas Bu, jelas. Suka jelas. Dengar Mas. Bapak Ibu semuanya, suara saya bisa terdengar? Bisa Bu. Oh ya, bisa, kalau Bu. ya kami lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, karena Pak Jun masih terkendala dengan sinyal, maka untuk presentasi untuk materi yang pertama langsung kepada saya ya Bu. Yang pertama adalah pembelajaran ABAD 21 dimensi kolaborasi. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran ABAD 21 ini ada dibagi menjadi beberapa, yang diantaranya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini penting sekali pada peserta didik kita untuk mengembangkan keterampilan siswa atau peserta didik. Di sini mengembangkan keterampilan kolaborasi peserta didik dalam bekerja sama, dalam kelompok atau berpasangan. Berbagi tanggung jawab, membuat keputusan substantif bersama, dan bekerja saling bergantung. Di mana pendidik merancang kegiatan pembelajaran yang menargetkan pengembangan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi kolaborasi yang efektif. Untuk pelatihan ini diharapkan untuk membantu memahami apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Kemudian pendidik dan siswa mampu berkolaborasi bersama, di mana pendidik memberikan tugas atau skenario kepada peserta didik, kemudian yang mengembangkan peserta didik itu sendiri. Kemudian membantu merancang kegiatan pembelajaran, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasinya. Jadi di kurikulum Merdeka ini, salah satunya adalah kita sebagai peserta didik, Bapak Ibu semuanya, mengembangkan kolaborasi siswa di kelas kita. Jadi kalau dulu lebih ke ceramah ya Bapak Ibu semuanya, untuk materi untuk Merdeka saat ini adalah kita mengelompokkan menjadi beberapa kelompok atau satu pasangan setiap kelompoknya. Kalau memang kelas itu adalah kelas kecil, Ibu, seperti kelas saya 7. Oh, Bapak Ibu semuanya, screen saya enggak keluar. Mohon maaf. Keluar. Oh, keluar Pak Jun. Iya. Oh, share screen-nya Iya. nggak keluar, Bu? Oh, enggak keluar. Nggak keluar. Oke. Sebentar. Gara-gara saya pakai HP ya, Bu ya? Kalau Enggak, sama laptop Pak. gimana? Enggak, Sama aja ya? memang iya. Mohon maaf Pak, baru sadar.
Atau yang lainnya bagaimana Ibu? Sama mestinya. Belum ada tampilannya. Sudah Bu? Sudah? Masih belum. Belum masih ada. Nah, ini masuk. Oh ya, sudah ya Pak ya. Ya. Kami ulangi, yakni pelatihan ini bertujuan diharapkan peserta didik mampu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Yang mana kolaborasi tadi sudah kami jelaskan bahwa peserta didik dapat bekerja sama dengan kelompok, berpasangan, berbagi tanggung jawab, membuat keputusan substantif bersama, dan bekerja saling bergantung. Kemudian pendidik dan siswa mampu berkolaborasi. Kemudian membantu merancang kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi itu. Jadi guru, pendidik hanya memberikan materi yang ingin dibahas oleh peserta didik. Kemudian yang mengembangkan, kemudian yang membagi itu adalah peserta didik sendiri untuk melatih kemampuan berkolaborasinya, seperti itu. Jadi kita hanya apa ya Bu ya, untuk Merdeka ini sebagai pendidik itu kita berada di belakang, menggiring, mendorong seperti itu. Jadi tidak berada di depan seperti itu. Nanti untuk kurikulum Merdeka bisa dijelaskan Pak Jun lebih detailnya. Kemudian dimensi kolaborasi ini siswa bekerja dalam kelompok atau berpasangan seperti tadi. Kalau memang itu kelas kita kecil, kalau besar kan bisa dibagi, kalau memang itu 25 bisa dibagi sampai 5 kelompok ya Bu ya. Bapak Ibu, kalau ini kelas kecil seperti kelas saya, hanya 7 anak bisa berpasangan seperti itu. Kalau nanti lebih bisa 3 dan 2 seperti itu. Kemudian berbagi tanggung jawab. Jadi contohnya Bu ya, kalau kemarin itu saya memberikan karena di akhir tahun ya memberikan itu amanah kepada anak-anak dalam penampilan Bu. Jadi anak-anak karena semuanya cowok mau penampilannya seperti apa. Mereka berunding sendiri karena mereka suka silat. Ya udah pengen silat yang seperti apa, dia mencari di YouTube model silatnya, terus penampilannya itu pakai musik apa, itu mereka saling berbagi tanggung jawab dan berpendapat semuanya. Sampai kostum yang dipakai itu mereka berdiskusi bersama, itu kelas 3 Bapak. Kemudian membuat keputusan substansif bersama itu. Jadi satu kelompok itu membuat keputusan tentang rancangan penampilan di Purnasiswa, seperti itu, bisa seperti itu. Saling bergantung. Jadi mereka saling bergantung dengan untuk mengumpulkan penampilan yang baik. Dia bergantung antara satu dengan yang lain. Oh berarti kalau aku sebagai tugasku, aku kostumku pengen seperti ini gitu. Saling bergantung antara pertama penampilannya bagaimana sampai kostumnya seperti itu. Jadi berkolaborasi. Kemudian tujuan pelatihan ini yakni apa gagasan besar ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran. Jadi diharapkan dengan berkolaborasi anak bisa aktif. Kemudian anak sudah siap dalam pembelajaran itu sebelum anak masuk kelas seperti itu. Jadi mereka literasinya kita mulai asah. Mungkin untuk saat ini Bapak Ibu semuanya dalam literasi memang kita membutuhkan apa ya? Membutuhkan motivasi kepada anak-anak untuk baca di rumahnya. Itu bisa dilakukan dengan kita mengulang, memotivasi saat di sekolah dengan kalau saya biasanya kalau di kelas Bu Neni, kalau di kelas pengennya teman-teman sudah seumpama materinya tentang gaya, berarti anak-anak paling tidak sudah paham kalau mulai diajak tentang membahas atau berbincang tentang gaya tanpa melihat buku. Jadi mereka sudah membaca sebelumnya. Jadi yang tidak berargumen mereka akan, aduh aku kok
diam sendiri ya, mereka akan seperti itu. Mungkin pertama anak-anak akan merasa kesulitan, tapi setelah kita biasakan, insya Allah bisa Bu, dengan kemampuan anak yang beraneka macam, sependiam apapun mereka akan bisa berkolaborasi bersama. Seperti itu. Kita sharing ya Bu ya, mungkin nanti di akhir nanti Ibu atau Bapak, karena kita dari berbagai daerah, mungkin kita bisa memberi masukan bersama untuk pembelajaran ke depan. Saya memiliki pengalaman seperti ini, seperti itu. Jadi kita sharing bersama Bu ya di sini. Kemudian apa komponen utama dalam kolaborasi? Bagaimana pemanfaatan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Jadi dengan berkolaborasi mungkin anak bisa, peserta didik bisa lebih memahami pembelajaran. Jadi yang satu mungkin belum paham, bisa dengan kolaborasi tersebut bisa memantapkan pembelajaran itu untuk memberi pemahaman. Di sini 4 gagasan besar kolaborasi. Yang pertama adalah bekerja sama. Seperti tadi, saling bekerja sama antar kelompok. Kemudian setiap kelompok memiliki tanggung jawab bersama. Jadi bagaimana aku untuk bisa mensukseskan penampilan tariku, atau bagaimana aku bisa menyelesaikan praktek sainku tentang apa ya? Contohnya tentang energi seperti itu. Atau yang lainnya Bu, bisa kemudian keputusan substansif. Jadi Ananda bisa memutuskan kalau ada masalah, seumpama tentang kelas 4 itu tentang lingkungan, ya, tentang kebersihan lingkungan seperti itu. Banyak sampah, bagaimana sampah itu bisa anak-anak bisa membuangnya, kemudian sampahnya dapat menjadikan produktif untuk SPDB-nya bisa dari sampah plastik. Kalau anak kami kemarin itu sampah plastik bisa dijadikan bahan asbak Bu, dari itu dicetak seperti itu. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bisa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian bekerja secara interdependen seperti itu, bekerja sama. Kemudian kita mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Memang untuk pertama Bu, untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi itu dibutuhkan kita sering untuk memotivasi, kita tidak langsung memberikan tugas kepada anak, itu kita perlu pendampingan secara instan, tapi setelah berjalannya waktu nanti kita hanya melihat Bu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya di sini 4 gagasan besar kolaborasi di sini. Sudahkah kita melakukan kolaborasi dengan efektif? Ini memang kebanyakan masih banyak yang memulai ya Bu ya untuk ini. Untuk pembelajaran ini. Kemudian siswa berkesempatan berkolaborasi satu sama lain. Namun sudahkah siswa berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran? Seperti itu. Kalau yang kemarin itu kan siswa berkolaborasi dalam seninya. Kemudian saat pembelajarannya itu, sudahkah itu terjadi? Apakah mereka berkolaborasi untuk membangun pemahaman bersama, membuat suara mereka didengar dan mampu melakukan perubahan dalam lingkungan mereka. Contoh kecilnya seperti tadi untuk sampah ya Bu ya, sampah di Bapak Ibu semuanya, sampah di kelas, di sekolah, untuk supaya membuang sampah pada tempatnya, kemudian sampah itu bisa kita daur ulang, bisa jadikan produk, itu memang kita membimbing Bu. Kemudian apa artinya kolaborasi? Apa bentuknya seperti itu? Keterampilan apa yang kita butuhkan untuk dapat terlibat dalam kolaborasi yang efektif? Tadi. Di mana dunia kerja saat ini dengan masalah yang semakin kompleks, jadi dengan kolaborasi diharapkan anak bisa bekerja sama dengan tim yang berbeda. Bagaimana kita mempersiapkan siswa kita untuk pengalaman seperti itu? Jadi kita bisa merancang
terlebih dahulu untuk pertama merancang kolaborasi kepada peserta didik kita sebelum kita berada di kelas. Apa artinya berkolaborasi? Komponen apa saja yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif? Ini Bapak Ibu Guru bisa membaca dengan intens modul yang telah kami sajikan di Meet ini ya Bu ya. Sudah Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membaca mungkin paham yang saya maksud, yang saya utarakan. Ini juga mengembangkan budaya belajar yang mendukung guru untuk merancang lingkungan belajar yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaborasinya. Jadi kita juga belajar, anak-anak juga belajar. Kami juga sering Bu memberikan motivasi pada anak-anak bahwa guru itu juga belajar loh nak, bukan kamu sendiri seperti itu. Bagaimana bisa, jadi mereka dengan melihat kita juga belajar, mereka akan termotivasi untuk belajar secara maksimal juga seperti itu. Nanti bisa dilihat karena waktu ya, Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan. Jadi 4 komponen utama kolaborasi ini adalah yang pertama adalah bekerja sama, tanggung jawab bersama, keputusan substantif, dan bekerja secara independen. Yang selanjutnya yakni mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Ya, ini adalah bekerja sama tadi Bu, sudah Bapak Ibu semuanya. Jadi siswa bekerja sama ketika aktivitas menuntut mereka untuk bekerja dalam pasangan atau kelompok. Mendiskusikan masalah, memecahkan masalah, membuat produk seperti tadi di sekolah kita karena banyak sampah, supaya sampah itu menjadi produk yang layak pakai. Anak-anak bisa digiring untuk menjadikan produk itu dapat bermanfaat seperti itu. Kemudian, apakah berikut ini termasuk kerjasama ini? Siswa mengerjakan tugas sendiri. Bagaimana Ibu, bekerja sama atau tidak? Tidak. Tidak. Mengerjakan tugas sendiri tidak. Pasangan siswa saling memberi umpan balik. Tidak, pasangan siswa iya. Kan pasangan. Pasangan saling berkolaborasi ya. Apakah berikut ini termasuk kerjasama? Setiap siswa membuat ceritanya sendiri dan mengirimkannya ke pendidik untuk umpan balik. Tidak. Tidak. Yang jawab yang lainnya. Bapak-bapaknya mana ya suaranya? Karena saya mungkin ya. Siswa menggunakan OneNote untuk berbagi cerita mereka dan saling memberikan umpan balik. Ini kelebihannya OneNote, Bu. Saling bisa memberikan umpan balik. Gimana, Bu? Termasuk salah satu salah satu memberi umpan balik Ini saya agak cepat ya Bu ya, soalnya biar Pak Jun lebih lama untuk implementasinya. Mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Di sini tanggung jawab bersama Bu ya, yang siswa memiliki tanggung jawab bersama ketika mereka bekerja berpasangan atau berkelompok untuk mengembangkan sebuah produk, desain, dan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama lebih dari sekedar membantu satu sama lain. Siswa harus memiliki kerjasama secara kolektif. Jadi saling bertanggung jawab untuk menghasilkan kolaborasi bisa lebih efektif. Nah ini, apakah berikut ini termasuk berbagi tanggung jawab? Siswa melakukan percobaan laboratorium bersama. Siswa memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan percobaan laboratorium. Gimana Bu? Yang pertama.
siswa melakukan percobaan laboratorium bersama. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Siswa saling memberi umpan balik dalam kegiatan menunjukkan hal tersebut, namun hanya ada satu siswa yang memiliki pekerjaan. Tidak. Ada tanggung jawab nggak? Yaitu nggak ada. Ya. Bu, ini kira-kira seperti ini Bu, besok tes tanggal 30-nya. Jadi kami beri bocoran ya Bu, soal-soalnya model-modelnya seperti ini. Insya Allah Ibu, Bapak Ibu semuanya, semoga bisa lulus dengan nilai maksimal. Kemudian, apakah termasuk berbagi tanggung jawab, berbagi? Seorang siswa mewawancarai di negara lain tentang cuaca lokal. Ini adalah tugas siswa bersama, tapi mereka tidak punya tanggung jawab bersama untuk hasilnya. Berbagi tanggung jawab enggak, Bu? Ya. Tidak. Yang lainnya monggo bisa berbicara bersama Bu, langsung dinyalakan gitu. Kayaknya suaranya hanya 1, 2 gitu ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya, Bapak mana ini? Seorang siswa bekerja dengan teman sebaya negara lain untuk mengembangkan situs web bersama menggunakan Microsoft Office 365. Siswa berbagi tanggung jawab untuk mengembangkan situs web. Berarti jawabannya iya. Ya. Seperti ya kira-kira seperti itu Bu ya untuk tesnya besok untuk yang kolaborasi. Itu bocorannya. Selanjutnya mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Ini yang terakhir keputusan substantifnya adalah keputusan yang membentuk konten, proses dan atau produk dari pekerjaan siswa. Di mana konten ini siswa harus menggunakan pengetahuan mereka tentang suatu masalah. Jadi otomatis siswa membaca pelajaran yang ada yang kita berikan itu Bu. Sebelumnya otomatis siswanya sudah memahami sebelum kita memberikan tugas kolaborasi itu. Kemudian proses. Siswa harus merencanakan apa yang akan mereka lakukan, kapan melakukannya, alat apa yang akan mereka gunakan. Jadi anak-anak ini setiap kelompoknya berdiskusi bersama. Kemudian produk, siswa harus membuat keputusan desain mendasar. Jadi seperti tadi tari ya Bu ya. Berarti siswa pengennya desainnya itu tari yang seperti apa, terus musiknya apa, sampai kostumnya seperti apa itu yang disepakati bersama. Ini model-model soalnya, siswa bekerja sama untuk mengidentifikasi ibu kota negara tertentu di Eropa. Keputusan ini tidak mempengaruhi siswa pekerjaan mereka, mempengaruhi sisa pekerjaan mereka. Model-modelnya seperti ini, Bu. Siswa dalam tim sedang mempersiapkan sebuah debat dan harus memutuskan sisi mana dari masalah yang akan mereka perdebatkan. Ini adalah konten keputusan yang akan membentuk kerjasama mereka. Dan siswa harus menegosiasi ide-ide mereka. Ini iya ya, Bu, ya? Iya. Ya, yang pertama jawabannya ya atau tidak? Pasangan sih. Iya. Memutuskan bersama, iya. Keputusan bersama ya Bu ya ini. Iya. Ya. Yang kedua. Tidak. Tidak. Ya, tidak. Referensi. Soalnya berbeda mereka kemudian ini agak saya percepat soalnya sudah mau jam 4. Yang pertama Bu, Bapak Ibu semuanya, ini suaranya Bapaknya itu ya masih belum terdengar.
Itu tidak. Tidak, soalnya yang merancang Guru. gurunya ya Bu ya. Bukan bukan peserta didik. Yang kedua Bu. Ya, harus Ya. memutuskan sendiri rencana. Iya, harus kerja. memutuskan sendiri. Dengan demikian mereka bisa mampu berkolaborasi bersama. Nih, apakah berikut ini termasuk keputusan substantif? Yang pertama, Iya. mempengaruhi produk secara keseluruhan. Desain Iya. fundamental ya, ya Bu ya. Ya. Yang kedua Bu, Bapak Ibu. Ada Bapak, ada Ibu. Maaf. Pasangan siswa memilih warna skema presentasi mereka. Keputusan tentang tampilan dianggap bukan keputusan substantif yang akan mempengaruhi desain produk fundamental. Bukan keputusan substantif berarti. Bukan ya Bu ya? Bukan. Kemudian mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa ini Bu. Kayak ini bekerja secara interdependen. Di sini pekerjaan siswa saling tergantung ketika semua siswa harus berpartisipasi agar tim berhasil. Jadi dari awal sampai akhir mereka saling ada ketergantungan untuk mensukseskan sebuah kolaborasi. Seperti itu maksudnya. Kemudian kebanyakan pekerjaan yang saling bergantung melibatkan dua tingkat akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas individu, yang mana setiap individu dalam tim bertanggung jawab atas tugas yang harus diselesaikan, agar kelompok dapat melakukan tugasnya. Peran setiap siswa dalam tim sangat penting. Jadi setiap Ananda itu bertanggung jawab dengan tugasnya dan itu penting. Jadi salah satu yang tidak berhasil maka itu juga berdampak di tim itu. Kemudian akuntabilitas kelompok. Siswa harus bekerja sama untuk menghasilkan produk atau hasil akhir. Siswa harus bernegosiasi dan menyetujui proses desainnya. Gitu. Nah, ini yang pertama. Apakah berikut ini termasuk bekerja secara interdependen? Bapak Ibu semuanya? Tergantung anggota kelompok masing-masing melakukan tugasnya. Tentang sistem internal kata, misalnya sirkulasi, pencernaan, dan siswa kemudian bekerja sama untuk membedah kata dan menulis laporan tentang pembedahan, mengidentifikasi bagian kata dan sistem untuk milik mereka. Siswa mengandalkan masing-masing pekerjaan orang lain akan berhasil mengidentifikasi. Gimana Bu? Bapak Ibu? Iya ya Bu ya? Nomor 1 ya. Ya, ini sangat mirip Wah. Dari tadi sepertinya banyak yang benar. Insya Allah nilainya bisa sempurna ini sepertinya. Yang kedua Bu? Yang kedua tidak. Itu karena melakukan pembedahan sendiri ya Bu ya dan menulis laporan lab mereka sendiri. Jadi tidak ya Bu ya. Kemudian selanjutnya yang pertama gimana Bapak Ibu semuanya untuk yang pertama? Iya. Iya. Yang kedua? Tidak. Tidak. Tidak, ya, tidak. Langsung.
Lebih itu seperti itu Bu, Bapak Ibu semuanya, model-model soalnya 101 itu model-modelnya banyak seperti ini. Jadi ini adalah bocorannya. Ya, yang pertama, insya Allah kalau ini sepertinya bisa kupla Bu, tanpa remedi. Kalau kemarin saya sempat remedi Bu, soalnya 670. Kalau enggak remedi 700. Kemudian remedi. Ya, yang pertama gimana Bu, Ibu semuanya? Nomor 2 tidak. Nomor 1 ya. Lanjut ya Bu ya. Mengembangkan Nomor 1 keterampilan iya. kolaborasi siswa. Ya, kami lanjut. Mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Praktek kolaborasi. Ini praktek kolaborasi dalam pembelajaran. Ini lebih lanjutnya bisa bisa lebih dibaca Bu ya, karena waktu. Mohon maaf Pak Jun, saya ini lebih 5 menit ya. Oh, enggak apa-apa. Ini praktek kolaborasi dalam pembelajaran. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa membaca di yang sudah kami sediakan untuk lebih mendalaminya ya Bapak Ibu untuk persiapan ujiannya. Sebenarnya kalau untuk kolaborasi ini Ibu tinggal baca lanjut kemudian ada latihan soalnya. Seperti itu Bu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau memang ingin segera mendapatkan segera sampai bisa dibacanya di nanti, tapi ya itu saat mau tanggal 30 paling tidak kita sudah membaca ke semuanya. Ini di besok juga sudah kami sediakan. Yang selanjutnya adalah pohon keputusan dan rubrik kolaborasi. Materinya banyak ini. Ini tinggal sedikit Bu, rubrik kolaborasinya ini. Untuk yang pertama itu peserta didik. Peserta didik tidak dituntut untuk bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Jadi yang rubrik pertama itu. Untuk rubrik yang kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok. Namun tidak ada pembagian tanggung jawab, Ibu. Kemudian rubrik yang ketiga ini untuk difahami ya, Bapak Ibu semuanya, soalnya biasanya itu soal yang keluar itu adalah soal studi kasus. Jadi studi kasusnya seperti tadi itu termasuk di rubrik kolaborasi pertama, kedua, atau ketiga. Seperti itu biasanya Bu. Jadi rubrik kolaborasi yang ketiga itu peserta didik bekerja dalam kelompok. Kemudian peserta didik berbagi tanggung jawab. Tapi peserta didik tersebut tidak membuat keputusan yang substantif. Seperti itu. Baru rubrik yang keempat itu bekerja kelompok, membagi tanggung jawab, memutuskan isi atau produk, tapi tidak bekerja secara independen. Ini untuk yang keempat, Ibu. Untuk yang kelima, mereka berkelompok membagi tanggung jawab, membuat keputusan substantif, dan memutuskan isi, proses, dan produk, serta bekerja secara independen. Ini rubrik kolaborasi yang kelima. Biasanya dalam soalnya dalam bentuk skenario, seperti itu. Kemudian untuk komponen keputusan kolaborasi, apakah siswa berbagi tanggung jawab? Untuk yang kedua, rubrik kedua, tidak. Kemudian yang ketiga, apakah siswa membuat keputusan substantif? Belum, kalau yang ketiga. Tidak. Kemudian yang keempat, baru yang kelima untuk keseluruhannya. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya.
Demikian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami bisa berbagi bersama. Untuk materi selanjutnya langsung kepada Bapak Junaidi kami persilakan. Terima kasih Bu untuk saya. Jawabnya. Oh, ada tanya jawab. Ada yang ditanyakan Bu, Bapak, monggo sebelum saya berikan ke Bapak Junaidi. Sudah cukup ya Bu ya? Monggo Bapak. Jadi gini Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Jadi yang diutamakan memang dalam diklat ini Bapak Ibu itu adalah pembelajaran apa satunya. Yang dimaksud dengan 21 CLD itu kan 21 senturi level artinya dan apa 21. Nah, suaranya putus-putus, pakai ini aja. Nenek, tambah nih. Untuk yang jadi yang dipakai untuk diklat ini itu hasil penelitian dari ITL. Jadi ada internasional penelitian internasional dari ITL. Yang kalau kita kenal sehari-hari itu kan hanya ada 4C gitu ya. Pembelajaran abad 21 kan 4C. Nah, kalau di kita ini beda karena memang patokannya dari ITL itu ada 6. Yang disampaikan kepada kita guru-guru itu ada rubrik seperti yang tadi ditampilkan, ada sampai 5 tingkatan untuk kolaborasi. Artinya semakin Bapak Ibu mendesain pembelajaran yang bisa memasukkan 5 tadi, berarti itu kolaborasinya makin baik. Jadi yang pertama tadi ada kerjasama, kemudian ada tanggung jawab bersama, kemudian ada membuat keputusan substantif, dan yang terakhir bekerjanya itu saling kebergantungan, saling bergantung. Jadi ini mungkin yang membedakan antara kolaborasi dengan kooperatif, misalnya ada pembelajaran kooperatif. Jadi dalam kolaborasi ada 4 komponen utama yang kalau 4-4-nya itu terpenuhi berarti masuk ke kolaborasi level 5. Jadi ada rubriknya, kemudian di paling akhir tadi juga sudah ditayangkan oleh Bu Neni, ada pohon keputusannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sendiri pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudahkah sampai di level berapa untuk kolaborasinya. Apakah level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5 dengan mempertimbangkan 4 komponen tadi. Jadi mungkin itu gambaran globalnya. Jadi nanti akan kita pelajari 6. Ada 6 komponen untuk pembelajaran abad 21. Hari ini baru disampaikan yang kolaborasi. Memang kita pentingkan ke pembelajaran abad 21-nya Bapak Ibu dibandingkan dengan IKM-nya. Karena kalau IKM itu yang menyelenggarakan hanya sekolah-sekolah yang memang sudah ditunjuk, yang pertama. Yang kedua itu pun hanya dimulai dari kelas 1 dan 4. Artinya lebih banyak yang belum menggunakan kurikulum kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, tapi untuk pembelajaran abad 21 itu kan sudah diterapkan sejak kurikulum 2013. Kemudian akan lebih berguna lagi untuk diterapkan pada kurikulum merdeka. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk merangkum setidaknya apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Neni. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo disampaikan. Tidak ada berarti.
Izin untuk share screen Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, menyambut dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neni tadi, kebetulan tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mohon maaf tadi memang ada gangguan, jadi kami ini harus pakai satu wifi untuk dipakai berdua. Kebetulan anak-anak tadi juga pakai, jadi wifi-nya agak sedikit tersendat. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini sebenarnya mungkin memang lagi hot-hotnya untuk dibicarakan. Banyak sekali diklat, banyak sekali workshop yang membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan ini secara lengkap karena memang tidak mungkin. Ini kalau untuk didiklat implementasi kurikulum Merdeka saja itu minimal paling 3 hari atau seminggu baru bisa mencakup keseluruhan. Tapi saya ingin menyampaikan hari ini mudah-mudahan meskipun sedikit, nanti saya ingin lebih banyak Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Jadi apa yang kita bicarakan ini benar-benar yang kita butuhkan. Ya, kalau saya paparkan semua nanti khawatirnya Bapak Ibu sudah tahu atau kurang penting untuk dibicarakan sebetulnya karena ada di level kebijakan. Untuk guru sendiri kan lebih kepada penerapannya. Baik Bapak Ibu, memulai kurikulum Merdeka ini saya ingin sebetulnya tadi saya sudah menyiapkan ada satu file yang mengulas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro inilah yang sebetulnya mencetuskan kata-kata merdeka dalam bidang pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan itu harus sifatnya memerdekakan. Nah, memerdekakan itu mengandung dua maksud, yakni keselamatan dan kebahagiaan. Artinya tujuan dari pendidikan itu sebetulnya ya membuat manusia itu jadi selamat dan membuat manusia itu jadi bahagia. Kemudian ada satu lagi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa sistem pendidikan itu prosesnya harus trimong. Ada momong, ada among, ada ngemong. Jadi kalau momong itu ya memberi contoh, membiasakan sesuatu yang baik. Kemudian ada among. Kalau among itu memberi contoh tanpa memaksa mereka untuk mengikuti. Kemudian ada yang namanya ngemong. Kalau ngemong itu hanya melihat, mengawasi, membiarkan anak-anak itu tumbuh sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, sebetulnya itulah yang menjadi filosofi dasar diberlakukannya kurikulum Merdeka. Artinya anak-anak itu memang harus dibiarkan tumbuh sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat minatnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu hanya ada dua kegiatan. Yang pertama merawat dan yang kedua menuntun. Artinya merawat itu kan tidak mengubah esensinya. Kalau memang itu pohon jeruk ya dirawat sampai nanti berbuah jeruk. Gitu. Nah, kalau menuntun, namanya orang nuntun itu kan kalau tidak di belakang ya minimal di samping. Tidak mungkin orang menuntun itu di depan. Kalau di depan itu bukan menuntun namanya, tapi nyeret kan seperti itu. Nah, makanya nanti dalam kurikulum Merdeka itu kan selalu diawali dengan ada asesmen diagnostik. Artinya memang benar-benar yang diberikan itu tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, artinya pas dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak.
Mungkin itu untuk pemanasan Bapak Ibu, paling tidak mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang filosofi dari kurikulum Merdeka. Yang pertama ini Bapak Ibu, ini ada beberapa keputusan tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka. Kemudian ini kemarin juga sudah ditentukan apakah sekolah kita, sekolah Bapak Ibu, itu memilih pilihan 1, 2, atau 3, kan seperti itu. Nah, ini nanti bahwa kurikulum Merdeka akan diimplementasikan, tetapi secara bertahap. Saya kira ini juga sudah kita ketahui, kalau kelas SD itu baru kelas 1 dan kelas 4, kalau SMP baru di kelas 7, kemudian di SMA di kelas 10 berarti. Nah, apa yang membedakan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum 2013? Yang pertama bahwa kurikulum Merdeka ini lebih sederhana. Lebih sederhananya karena memang sekarang itu ditentukan, nanti di belakang juga kita bahas, akan ada namanya fase-fase. Jadi untuk SD itu ada 3 fase, A, B, C, kemudian SMP itu ada 1 fase, SMA ada 2 tahun, sekitar 2 tahun, 2 tahunan, sampai F kalau tidak salah fasenya. Jadi diharapkan dengan kurikulum yang muatannya sederhana ini, maka kegiatan pembelajaran itu akan jadi mendalam. Jadi ini sudah jadi pengetahuan umum bahwa ketika orang itu belajar sesuatu, maka pilihannya itu ada 2. Yang pertama, apakah seorang itu ingin belajar sesuatu yang luas tapi tidak dalam, atau yang kedua, sempit tapi dalam. Jadi kalau kita belajar kan pilihannya 2 itu. Kita bisa belajar banyak hal, banyak keterampilan, tetapi pasti tidak akan ahli di satu bidang. Tapi kalau kita hanya belajar di satu hal saja atau di satu bidang saja, nah itu bisa jadi keahlian di sana. Ini juga yang menjadi salah satu keunggulan dari kurikulum Merdeka, bahwa nanti itu materi akan disederhanakan. Kalau dulu kita kenal KD-KD sebegitu banyaknya, maka sekarang hanya ada capaian belajar yang jumlahnya hanya 7 atau 8, dan itu harus dicapai dalam waktu 2 tahun. Artinya memang akan sangat sederhana, dan diharapkan dengan kurikulum yang sederhana ini, pembelajaran yang kita lakukan itu akan lebih mendalam, lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya inquiry, yang sifatnya proyek, seperti itu. Yang kedua, keunggulan dari kurikulum Merdeka itu ya sesuai dengan namanya, yakni merdeka. Jadi merdeka tadi kan kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu ada 2, selamat dan bahagia. Artinya tujuannya memang nanti membuat manusia itu selamat ketika nanti sudah dewasa, selamat dari zaman, selamat dari kesusahan-kesusahan, dan ada kebahagiaan yang ingin dicapai. Nah, kurikulum Merdeka ini lebih lanjut lagi, menarik. Kalau tujuan pendidikan saja siswa harus selamat, harus bahagia, maka dalam prosesnya juga harus selamat, harus bahagia. Nah, salah satu membuat murid bahagia itu adalah dengan menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi kalau kemarin sudah ada AN, AN itu sebetulnya digunakan untuk mengukur kemampuan dasar siswa, masih dilanjutkan juga sekarang bahwa di awal pembelajaran harus ada namanya asesmen diagnostik. Artinya betul-betul bahwa kita sebagai guru ini dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang bebannya itu sesuai dengan siswa. Dan ada kebebasan kalau di tingkat SMA, itu ada kebebasan untuk memilih mata pelajaran. Dan sekolah juga bebas, boleh memakai sistem tematik, boleh memakai mata pelajaran. Kalau di SMA itu juga boleh disajikan dalam bentuk blog, boleh disajikan dalam bentuk program. Artinya
pembelajaran itu bisa ada di setiap semester atau dihabiskan hanya dalam satu semester. Seperti kalau kita kuliah itu sistem SKS, jadi sistem blok itu seperti itu. Artinya ada banyak pilihan. Sekolah boleh memilih yang manapun, ada kemerdekaan untuk sekolah. Yang ketiga, bahwa kurikulum merdeka ini lebih relevan dan interaktif. Jadi pembelajaran itu diutamakan melalui kegiatan proyek. Yang proyek ini sifatnya sesuatu yang memang berorientasi pada masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Nah, ini nanti akan lebih banyak kita kupas kalau kita sudah masuk ke pembelajaran abad 21. Nanti dari 6 komponen itu ada yang namanya komponen pemecahan masalah dan inovasi di dunia nyata. Nanti akan kita bahas lebih banyak di sana. Nah, ini kemarin Bapak Ibu yang sudah disampaikan, ada platform Merdeka Mengajar. Jadi ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru untuk mendesain pembelajaran, kemudian juga sudah disediakan di sana video-video pembelajaran, kemudian ada beberapa asesmen yang bisa digunakan. Dan ini kurikulum Merdeka sudah disosialisasikan banyak. Kemudian buku-bukunya itu juga sudah disiapkan. Tadi saya juga coba share di grup WA, ada buku-buku yang mungkin Bapak Ibu penasaran ingin dilihat seperti apa sih bentuknya modul itu. Yang katanya kurikulum sudah tidak menuntut untuk guru membuat RPP, tetapi tuntutannya adalah modul. Nah, kalau modulnya sudah ada, berarti Bapak Ibu tidak perlu membuat RPP. Artinya kalau yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, kemudian memilih satu yang menerapkan apa adanya dari pemerintah, Bapak Ibu ini tinggal bebas tidak perlu memikirkan administrasi lebih banyak. Bapak Ibu tinggal fokus bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan dengan optimal. Nah, ini kemarin Bapak Ibu yang sudah kita pilih. Sekolah kita juga sudah milih mau pakai yang mana. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jadi kurikulum Merdeka itu nanti bentuknya ketika sudah ada di sekolah itu diberi nama dengan kurikulum operasional. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum operasional itu adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Jadi mencakup baik itu intrakurikuler, kokurikulernya dan juga ekstrakurikulernya. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa kurikulum operasional itu bisa berbeda antar satuan pendidikan, maka jawabannya bahwa memang sekolah atau satuan pendidikan itu diberi kemerdekaan untuk membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar, dengan sumber daya yang ada di sekolah. Maka jelas bahwa kurikulum operasional nanti antar satuan pendidikan sangat mungkin terjadi perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ini proses penyusunan kurikulum operasionalnya Bapak Ibu. Jadi menggabungkan antara apa yang sudah disusun oleh pemerintah, yakni tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, kemudian ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kalau Bapak Ibu penasaran isinya itu sudah kami lampirkan. Ada file di Classroom, di Teams. Judulnya kalau tidak salah ada permen nomor berapa gitu di kurikulumnya. Di bagian materi, di bagian implementasi kurikulum Merdeka itu ada file PDF. Bapak Ibu bisa baca di sana lebih lengkap tentang capaian pembelajaran ini.
Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika membuat kurikulum operasional. Pakai analisa SWOT. Baik, kita lanjutkan dengan pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Ini Bu yang memang sekilas itu kalau diperhatikan itu memang akan ada penurunan dari jumlah jam pelajaran untuk guru. Ya, tapi itu hanya sekilas karena memang kalau kita lihat pada jamnya. Tetapi di kurikulum Merdeka ini ada 2 kegiatan yang jamnya itu sama-sama dihitung. Jadi yang satu muatan pembelajaran tatap muka dan yang satu proyek untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Nanti di belakang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi dalam pengorganisasian pembelajaran itu kita sudah ditentukan sama pemerintah melalui permen itu ada penjabaran tentang jam pelajaran per tahunnya, per semesternya, dan per minggunya. Itu kalau di kelas 1 untuk jam pembelajarannya itu hanya sekitar 27 atau 29 ya, sampai kelas 3. Yang 29 itu kelas 3, 4, 5, 6, 29. Yang kelas 1, 2 kalau tidak salah hanya 27 jam. Itu untuk pelajaran tatap mukanya. Tapi untuk pengembangan profil pelajar Pancasilanya itu ada sekitar 20-40% dari jam tatap muka dan itu dihitung. Artinya Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi begitu lihat itu tidak usah merasa was-was dulu, wah ini jamku nggak sampai 4 likur ini. Enggak ya, tapi memang nanti akan dihitung dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu nanti juga dihitung jumlah jamnya. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sudah berada di diklat guru penggerak, mungkin nanti bisa berbagi lebih banyak tentang hal itu. Kemudian ada pengelompokan mata pelajaran, ada pemetaan muatan. Pemetaan muatan ini nanti diambil dari CP, dari capaian pembelajaran, dan nanti akan disusun ke tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nanti itu yang dibuat modulnya. Ini yang tampak ini untuk SMA atau SMK. Kalau untuk SD sepertinya di PPT-nya tidak ada, tapi di PDF-nya ada. Modelnya seperti ini Bapak Ibu. Yang di depan ini jamnya per tahunnya. Nanti ada proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi ini dua-duanya nanti dihitung. Kalau yang ini sifatnya intrakurikuler, kalau ini sifatnya kokurikuler. Artinya kalau intra berarti itu tatap muka di kelas, kalau kokurikuler itu bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di dalam jam ataupun di luar jam, semacam penugasan terstruktur. Jadi memang agak sedikit beda dengan kurikulum 2013 yang tidak ada istilah kokurikuler, adanya ya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan di awal, jadi penjadwalan itu bisa secara periode seperti yang kita lakukan sekarang di kurikulum 2013 itu semuanya pakai periode. Bisa juga pakai blok, Pak. Kalau blok itu mirip dengan sistem SKS. Artinya ada pilihan mau periode, mau blok, atau mau kombinasi. Ada beberapa mata pelajaran yang pakai blok, ada beberapa mata pelajaran yang pakai periode. Ini untuk penjadwalan, tapi ini untuk SMA. Banyak yang dari SD. Nah, ini lanjut ke pembahasan tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran Bapak Ibu ini menggantikan istilah KD kalau di kurikulum 2013. Jadi tidak ada lagi istilah KD indikator, itu sudah tidak ada.
Yang ada kalau di kurikulum Merdeka ada CP, capaian pembelajaran, ada TP, tujuan pembelajaran, dan ada ATP nanti. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang fase-fase, jadi kalau di PAUD ini namanya fase fondasi. Nanti di jenjang SD kelas 1-2 itu ada namanya fase A. Jadi kelas 1 dan 2 itu capaian pembelajarannya sama. Untuk fase B kelas 3-4 ini capaian pembelajarannya juga sama. Untuk fase C kelas 5 dan 6 ini capaian pembelajarannya juga sama. Jadi dalam satu fase itu capaian pembelajarannya sama. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ada kalau kita di 2013 ada KD yang KD-nya itu berulang antara di kelas 1 dan di kelas 2. Makanya tadi disebutkan bahwa kurikulum ini lebih sederhana sehingga diharapkan pembelajaran yang kita lakukan nanti lebih mendalam, lebih banyak pada proyek, lebih banyak pada pemecahan masalah. Untuk merancang pembelajaran Bapak Ibu, jadi yang dilakukan yang pertama nanti adalah menganalisis dari CP. Nah, kemudian CP ini ditetapkan untuk menjadi TP, tujuan pembelajaran. Dari tujuan-tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu akan kita susun, kita urutkan mana yang harus dicapai lebih dulu dan mana yang dicapai kemudian. Artinya dalam beberapa tujuan pembelajaran biasanya kan ada mana yang mudah, mana yang lebih sulit. Mana tujuan pembelajaran yang harus dicapai lebih dulu sebelum beralih ke tujuan pembelajaran yang lain. Jadi dari capaian pembelajaran nanti dibuat dulu semua tujuan pembelajarannya. Baru kemudian diurutkan sesuai dengan bobot, sesuai dengan tuntutan dari mata pelajarannya itu. Nah, baru jadilah yang namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran inilah yang nanti bisa dikembangkan menjadi modul. Jadi urutannya, yang pertama menggambarkan ATP itu syaratnya adalah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Yang ketiga, ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi linier dalam satu fase. Kalau yang ketiga itu pembelajaran yang antar fase, artinya menyiapkan dari fase yang A ke B atau dari B ke C. Jadi pembelajarannya harus disusun seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita coba untuk bagaimana sih caranya sebetulnya untuk menganalisis capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dan membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran itu mengacu pada kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Jadi harus ada dua hal yang harus kita analisa dari CP. Yang pertama, kompetensinya apa, yang kedua, kontennya apa. Kalau kompetensi itu biasanya ada kata kerja di sana. Kalau konten biasanya ada kata benda, artinya materinya. Kalau kompetensi itu bisa mengamati, bisa menjelaskan, bisa menganalisis. Kalau konten berarti mungkin di sastra, bisa kalau di bahasa berarti mungkin bisa di cerita fiksi, dari cerita non fiksi, bisa dari puisi. Jadi ada kompetensi dan ada konten. Kemudian yang kedua, rumusan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Artinya rumusan kalimat dalam tujuan pembelajaran itu bisa dikembangkan
sebaik mungkin. Artinya Bapak Ibu tidak perlu hanya terpaku pada CP-nya, tetapi kalau memang dirasa siswanya mampu sesuai dengan hasil diagnostiknya, Bapak Ibu bisa membuat pengembangannya, itu juga diperbolehkan. Yang ketiga, kita juga harus mengidentifikasi dimensi dari profil pelajar Pancasila. Barangkali dari profil itu ada yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di fase itu, sehingga nanti bisa digabungkan. Benar-benar tujuan pembelajaran itu bisa mengarah ke tujuan ke capaian pembelajaran, bisa juga mengarah pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya dalam satu tujuan itu kalau memungkinkan bisa mengarah ke dua hal, ke CP atau ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi dari tujuan pembelajaran itu paling tidak muat dua, ada kompetensi dan ada konten. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, ini fase E, bidang studi PKN. Ini bunyi capaian pembelajarannya seperti ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, serta memahami makna dan nilai dari keragaman, dan mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung, serta mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan memilih produk dalam negeri. Jadi bentuk capaian pembelajaran kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Panjangnya minta ampun. Tapi ini dicapai dalam satu fase, artinya dicapainya itu dalam 2 tahun. Karena kalau ini fase E berarti SMA kelas SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 kalau tidak salah. Artinya bisa dicapai dalam 2 tahun itu. Nah, kita guru harus mengembangkan tujuan pembelajaran dari sini. Kita cari dulu mana yang kompetensinya, mana yang kontennya. Jadi kalau kompetensi itu biasanya ada kata kerja, kalau di sini sepertinya yang diberi warna kuning ini, ada mengidentifikasi, ada memahami makna, ada memahami nilai, ada mengkaji makna dan mengkaji manfaat. Ini kompetensinya, mengidentifikasi, memahami, dan mengkaji. Di belakang sebetulnya ada juga memilih. Kemudian dari kontennya ada konten pengaruh keanggotaan kelompok lokal, ada pengaruh keanggotaan kelompok regional, ada pengaruh keanggotaan kelompok nasional, ada juga pengaruh global. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu bisa kita buat jadi sebanyak mungkin tujuan pembelajaran. Baru nanti dari tujuan pembelajaran itu diurutkan. Nah, kalau diurutkan nanti jadi alur. Kalau sudah jadi alur, tinggal dibuat modulnya. Mudah-mudahan ini bisa, ya kalau enggak jelas-jelas amat, ya paling enggak jelas sedikit, enggak apa-apa ini. Nah, nanti dibuat seperti ini Bapak Ibu, jadi ATP dibuat dalam satu fase, kemudian tujuan pembelajarannya diurutkan. Ini juga contoh capaian pembelajaran untuk bahasa Indonesia di fase D. Jadi memang panjang-panjang seperti ini kalimatnya. Kalau kita yang mau menggunakan kurikulum Merdeka itu mandiri, dengan dibuat sendiri, ya memang harus membuat sebegitu rumitnya. Tidak rumit sih sebetulnya, tapi kalau dibayangkan rumit. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang pilihan yang pertama, menggunakan tanpa modifikasi, benar-benar menggunakan yang dari pemerintah, artinya Bapak Ibu tidak perlu kepikiran sampai sini. Karena semua sudah disediakan di modulnya, Bapak Ibu tinggal mempraktekkan.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya modul ajar. Jadi modul ajar inilah yang sekarang menggantikan, dibilangnya itu menggantikan RPP. Karena memang modul, kalau yang namanya modul itu kan sebetulnya lengkap, karena tujuan modul itu sebetulnya adalah alat belajar mandiri. Kalau modul dalam definisi berdiri sendiri ya, artinya modul itu bisa digunakan siswa secara mandiri untuk belajar. Tetapi untuk modul ajar yang ada di kurikulum Merdeka ini sedikit berbeda, karena modul ajar ini tidak digunakan siswa secara mandiri, tapi tetap dengan bantuan guru. Jadi modul ajar ini disusun urutannya dari tujuan, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, dan juga ada asesmennya. Ini minimalnya. Nah, kalau yang komplitnya itu di langkah-langkah itu juga menyertakan materinya. Artinya betul-betul seperti modul yang biasa kita lihat. Jadi cukup seperti itu sudah menggantikan RPP. Kalau yang kurikulum operasional tadi yang terdiri dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, itu fungsinya mirip dengan silabus kalau di kurikulum 2013. Jadi silabusnya digantikan dengan kurikulum operasional, kemudian yang modul ajarnya ini seolah-olah menggantikan RPP. Jadi komponennya modul ajar yang komplitnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh modul ajar yang asli dan ada modul ajar yang sudah dimodifikasi untuk SMK. Bapak Ibu juga bisa mendownload, tadi linknya sudah saya bagi di grup WA. Itu ada contoh beberapa modul ajar untuk SD. Oh ya, dengar nama IPAS ini pasti SD Bapak Ibu. Jadi IPA dan IPS jadi satu, namanya IPAS. Jangan dibalik. Ini adalah profil pelajar Pancasila, ada 6 ini Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa, ada kebinakaan global, ada gotong royong, ada kreatif, ada berpikir kritis, dan ada mandiri. Nah ini nanti ternyata kalau kita lanjutkan ke dimensi yang lain dari pembelajaran abad 21 versinya ITL, itu nanti akan ketemu juga. Nanti regulasi diri ini ada, kemudian bernalar kritisnya nanti juga ada, inovatif kreatifnya nanti juga ada, gotong royong tadi sudah ada di kolaborasi. Artinya sebetulnya klop nanti ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu ini adalah tentang apa yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan berupa proyek, artinya ada proyek-proyek tertentu yang proyek-proyeknya itu bisa dilakukan dengan 5 ini Bapak Ibu. Jadi bisa dia itu sifatnya lintas disiplin, bisa tidak terikat antar hanya di satu pelajaran saja. Walaupun memang nanti di tiap satu mata pelajaran itu ada proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi nanti bisa digabungkan dengan mata pelajaran lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buka permennya, permen yang kami lampirkan di file di kelas, itu nanti akan ada jam tatap muka dan ada jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memang di tiap mata pelajaran ada.
tetapi kita boleh menggabungkan dari beberapa proyek antar mata pelajaran itu diperkenankan. Jadi satu proyek sudah bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran itu boleh. Yang kedua, proyek penguatan profil pengajar Pancasila ini adalah model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Jadi sifat dari proyek penguatan profil pengajar Pancasila ini betul-betul berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pendekatannya adalah pendekatan berbasis proyek. Kemudian yang keempat, ada perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek yang sifatnya intrakurikuler. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sifatnya adalah kokurikuler atau tugas terstruktur. Jadi lebih fleksibel. Kemudian yang kelima, tujuan dari P5 ini adalah untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. Intinya lebih ke arah sana jika dibandingkan dengan pencapaian capaian pembelajaran yang ada di bidang studi. Walaupun memang proyek ini harusnya memang menggabungkan antara capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, tetapi lebih diutamakan untuk mengejar penguatan profil pelajar Pancasilanya. Tema-temanya sudah ditentukan Bapak Ibu. Kalau untuk SD itu ada pilihan-pilihannya juga. Kalau tidak salah ada 9. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di filenya. Dan itu bisa dilakukan dengan modifikasi. Artinya temanya saja yang ditentukan. Kalaupun keluar dari tema itu juga sepertinya diperbolehkan. Dan nanti itu kan ada semacam tim, gitu. Ada panitia, ada tim, kemudian ada koordinatornya, dan itu nanti juga diakui jam sebagai tugas tambahan. Kalau proyeknya itu kan nanti akan dibentuk panitia, kemudian ada koordinatornya, dan itu nanti juga dihitung sebagai jam beban mengajar guru. Tidak, nanti jamnya itu banyak, meskipun kelihatannya kalau dari kurikulumnya sepertinya berkurang. Ini contoh ada proyek SD, SMP, SMA. Ya, ini juga ada contoh lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini contoh program untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di tema-temanya itu sudah ditentukan, ada gaya hidup berkelanjutan, ada kebekerjaan, ada bangunlah jiwa dan raganya. Nah, itu nanti bisa ditentukan detail kegiatannya seperti apa dan dilaksanakan di bulan apa. Lebih banyak jalan-jalannya nanti kita kalau sudah pakai kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, jadi bisa juga dari proyek-proyek yang sudah ditentukan tadi untuk dibuat menjadi sebuah modul. Dan ini juga sudah ada modulnya Bapak Ibu. Kalau mau download juga ada, atau mau dibuat modifikasi juga bisa. Ini contoh-contohnya. Ini mungkin tentang safety ya, tentang safety di pekerjaan, keselamatan kerja. Ini bangunlah jiwa dan raganya, kegiatannya kayak apa ya? Kalau zaman dulu itu sampai datangkan Pak TNI, Pak Polri gitu. Nah, mungkin bisa kegiatan outbound, bisa kegiatan PBB. Nah, kalau ini poster, membuat poster hidup sehat. Kalau untuk temanya poster hidup sehat, tapi untuk judul posternya itu bisa bebas. Ini contoh rapot Bapak Ibu, rapot untuk proyeknya.
belakang. Sudah selesai. Ini Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan, masih ada waktu sekitar 8-10 menit. Monggo. Tidak ada. Monggo Bapak Ibu, sepertinya ada yang diamanahi untuk kedepannya di kelas 1 atau kelas 4 yang masih belum paham yang sudah dijelaskan Pak Junaidi bisa berkonsultasi bersama, kita belajar dan berbagi bersama, Bu. Monggo Bapak Ibu. Ada Bu Anita. Yang dari guru penggerak yang sudah diklat mungkin bisa berbagi. Pak Jun. Salam. Berarti ini untuk yang itu hanya kelas 1 sama kelas 4 ya. Saya kan kelas 5, jadi belum ya ini. Belum. Memang tapi sudah tertarik itu, pengen sekali pengen itu. Kalau pengen pesan ke kepala sekolahnya, minta digantikan ke kelas 4 atau kelas 1. Sudah kemarin sudah ada pembagian tugasnya di kelas 5. Sama Bu, saya juga di kelas 5. Saya tidak dapat untuk yang kelas 4. Kalau sebelumnya saya kelas 4, tahun depan kelas 5. Ini Bu Is ini yang kebaikan kelas 1. Monggo Bu, kalau belum paham tentang apa, mumpung kita sama-sama bertemu, bisa berkonsultasi bersama, mumpung juga ada guru penggerak di sini. Ya, sebetulnya Bapak Ibu guru penggerak ini yang sudah diklat itu mungkin dapat lebih banyak dibandingkan dengan kami. Ya, kita bisa sharing bersama di sini Bapak Ibu semuanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang guru penggerak. Bu Anita itu ya diklat guru penggerak ya. Bu Anita dapat kelas berapa ini tahun ini? Bu Anita SMP kalau SMP kali ya. Yang Bu Nita Senori. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bingung PPDB online Bu ini Bu kayaknya Bu semua. Oh iya, sepertinya iya. Ini Bu Solihah ini ada, cuma diam aja sepertinya masih kepalanya penuh ya dengan PPDB. Besar. Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup ya, kita akhiri. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya dan atas semuanya bisa bergabung dan berbagi. Sebenarnya kami itu mengharapkan untuk yang guru penggerak bisa berbagi di sini untuk kurikulum Merdeka. Karena yang lain sementara belum ada pertanyaan ya Bu ya di hari pertama ini. Atau nanti ada yang kurang jelas bisa dilanjut di grup WA. Monggo Bu, kita sama-sama bisa konsultasi bersama mumpung ada di sini juga ada pasca sarjana, ada guru penggerak, kita bisa sharing bersama seperti itu. Untuk hari ini terima kasih. Sebelumnya sudah ya Pak Jun ya. Monggo sudah. Memang ya, terima kasih. Kami sampaikan untuk hari ini. Semoga
berkah buat semuanya. Kami akhiri, selamat sore, monggo bisa aktivitas dan meninggalkan itu timnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juni. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Yes, sami-sami Bu. Monggo bisa meninggalkan. Terima kasih.